Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa hidup kita pasti luar biasa, amin. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Namamu, kuasamu Tuhan. Untuk selama-lamanya Bapak. Jemaat tuh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita muliakan Tuhan kita. Oh, Kau besar Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bersyukur Tuhan ada di tempat ini. Kami boleh Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau di tengah keterbatasan kami Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami lepaskan segala beban hidup kami. Hati dan pikiran kami terfokus hanya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan kami percaya hanya ada satu tempat, yaitu hadirat Tuhan, di mana kami boleh berjumpa pribadi dengan Yesus. Ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan boleh limpahkan bagi setiap kami jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Bapa, ini kami, ini hidup kami apa adanya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau Allah yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Bapa, tutup bungkus setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Setiap kami yang hadir pagi hari ini diberkati, dipulihkan dan diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Ambil alih seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berdaulat penuh atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Terima kasih Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terfokus hanya satu pada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Biar kami duduk diam pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan, karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami berjumpa dengan Engkau Yesusku. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan setiap kami Tuhan, dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadiratnya syadadada Bapa yang haramata syadadada bayang. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Buka hatimu untuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Biar Tuhan melawat setiap kita pagi hari ini. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia. Oh, kami bahagia Tuhan. Kami punya Engkau Yesus. Ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman
temukan kasih-Nya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu untuk Raja. Oh, Dia hadir di tempat ini Bapak Ibu. Mari senangkan hatinya. Mungkin suaramu tidak bagus, tetapi Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat betapa engkau rindu berjumpa dengan Dia. Syararara Bapa ya, syararara Bapa ya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami merindukan pribadi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Syararara Bapa ya, syararara Yesus. Kami disegarkan pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kelegaan pagi hari ini Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang Syararara Bapa ya, syararara. Mari pribadi lepas pribadi. Engkau yang rindu memuji, menyembah Tuhan. Mari luapkan rasa terima kasih dan rasa syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kami berpegang pada Tuhan yang benar. Kami percaya pada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami percaya pada Tuhan yang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sampai detik ini Dia masih bekerja. Percaya Tuhan. Syararara Bapa ya, syararara. Berikan hatimu. Syararara Bapa ya, syararara Bapa ya mohon. Haleluya. Yesus Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa. Yang berbahagia boleh angkat tangannya bersama-sama dengan saya. Engkau yang ada damai sejahtera di tempat ini boleh angkat kedua tangan untuk Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat. Untuk selama-lamanya kami mau ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Syararara Bapa ya, syararara. Ada damai dan sejahtera dalam hadirat-Nya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersuka cita pagi hari ini. Yang siap lebih lagi untuk Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh tos kiri kanan bilang semangat hari ini untuk Tuhan. Yang ke depan boleh ke belakang, yang ke belakang boleh ke depan. Woo! Yes.
hari ini kita bernyanyi Tuhan karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Sama-sama nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan anugerahnya, anugerahnya bagi. Amin. Kasihnya dicurahkan, sambutlah dia juru selamat. Semuanya bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir. Yesus hadir, kemuliaan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Saya mau cepat angkat kedua tangan, boleh? Anugerahnya. Oh, terima kasih Tuhan. Kasihnya dicurahkan bagi setiap kita. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Yes. Terima kasih untuk sukacitamu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan, sebab dia adalah gunung batu setiap kita. Amin. Saya kurang dengar suaranya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatan. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Dia siapa Bapak Ibu? Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih Tuhan. Yang siap bersama-sama dengan saya boleh angkat kedua tangannya. Ku mau selalu bersyukur. Suaranya mana Bapak Ibu? Takkan pernah berubah, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu ada, takkan pernah berubah, hatiku percaya walau bumi bergoncang. Oh, dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bersuka cita katakan yes. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Satu kali berikan sorak-sorai yang paling meriah. Amin Bapak Ibu, amin. Semua bersuka cita? Amin, silakan duduk. Amin. Bapak Ibu, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Dan kami sangat dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yes, ku dapatkan kemenanganku. Amin. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada
pujian kita bersama-sama. Dalam nama Yesus. Yes, benar Tuhan. Hanya ada di dalam satu nama kuasa itu. Ku dapatkan kemenanganku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku dapat kekuatanku. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Kau sumber jawabanku Tuhan. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Yes, Terang-terang pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Katakan lebih sungguh. Puji Kau. Tuhan yang tak terbatas. Ini penyerahan hidup total kami kepadamu Tuhan Yesus. Nyatakan di Tidak ada kuasa lain Tuhan. hidupku. Hanya kuasa-Mu yang menyertai hidup kami Tuhan Yesus. Pasti ada Amin. mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan sebab kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kami akan selalu berkemenangan. Engkau adalah jawaban atas setiap masalah dan persoalan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena itu berfirmanlah pagi ini ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami boleh mendengar kebenaran, dan kebenaran ini boleh memerdekakan hidup kami, menguatkan dan meneguhkan iman kami, supaya dalam segala situasi dan kondisi nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami akan duduk diam mendengar suara kebenaran-Mu. Dalam nama, di atas segala nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebab Roh Allah ada di dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini tinggal bersama dengan saudara. Selalu bersama dengan saudara. Memberikan kuasa kepada saudara untuk menjadi saksi, untuk hidup di dalam kemenangan setiap hari sepanjang hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Maka kita sungguh bersuka cita kalau kita mengenang, mengingat, merenungkan tentang kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan saudara, Bapak, Ibu, dan kita semua. Amin. Nah, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Mari katakan bersama-sama, hidup yang berkemenangan. Amin. Tentunya ini menjadi kerinduan setiap kita, saudara dan saya. Dalam segala situasi dan kondisi. Kita sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup itu banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Namun kita percaya ketika Roh Allah itu tinggal di dalam kita, maka kita diberikan satu anugerah untuk boleh mengalahkan semua itu dan keluar sebagai pemenang. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma bahwa kita yang beriman kepada Kristus dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Wih, dahsyat gak? Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya ada dua golongan tentunya ya. Ada orang Kristen, Bapak Ibu maaf ya, mudah-mudahan di sini gak ada, itu di sono. Ketika dia menghadapi banyak masalah tantangan baik dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, ekonominya, dia itu menjadi apa ya? Menjadi rapuh gitu. Dia menjadi kecewa sama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu ada seorang datang ke tempat kami. Dia potong rambut karena istri saya buka salon ya kan. Dia potong rambut, lalu setelah saya mendoakan cucu saya, lalu dia bilang, tolong Ko Wim suruh doain saya. Oke, setelah selesai potong, duduk di ruang tamu, saya tanya, ada pergumulan apa? Ada masalah persoalan. Apa persoalan? Ya kan? Bisnis saya lagi turun. Jadi dia ceritakan, kenapa bisnis? Memang kondisi keadaan saat ini belum pulih, ya kan? Semua boleh merasakan ya kondisi saat ini, ya kan? Dan itu wajar-wajar saja, ya. Lalu dia cerita dia sempat kecewa sama Tuhan karena dia sudah berdoa, tetapi bisnisnya nggak kunjung-kunjung bangkit gitu loh. Nah, ini jadi memang ada beberapa orang yang ketika menghadapi masalah tantangan yang kompleks berlarut-larut, dia menjadi lemah, dia menjadi tawar hati, dia menjadi kecewa, dia marah kepada Tuhan. Tetapi ada sebagian, ada golongan yang kedua, semakin dia menghadapi tantangan, semakin menyala-nyala rohnya, semakin kuat imannya, semakin berapi-api dia dengan Tuhan. Wih, terlalu berapi-api saya. Ya, tes. Nah, jadi kenapa ada perbedaan? Kita punya Tuhan yang sama, kita punya roh yang sama, kita punya firman yang sama. Tetapi kenapa ada sebagian orang atau ada golongan yang pertama, katakanlah demikian, yang ketika menghadapi masalah nggak selesai-selesai, akhirnya dia tawar hati, akhirnya dia tinggalkan Tuhan, nggak pernah lagi ke gereja, dia nggak pernah lagi ikut persekutuan-persekutuan, dia nggak pernah lagi doa, dia udah tawar hati, percuma dah ikut Tuhan. Masalahnya nggak selesai, semakin rumit, semakin kompleks, semakin gede, semakin banyak. Tetapi ada golongan yang kedua, semakin banyak masalah, semakin ditantang, semakin diinjak, semakin melejit. Nah, kita mau belajar nih yang kedua nih ya. Karena kita nggak mau kalah terus. Kita nggak mau hidup ini selalu tawar hati, capek hati. Ya kan, karena aduh kompleks sih masalahnya. Kita mau masalah itu oke lah, kita nggak bisa menghindari selama kita masih hidup, masih bernafas gitu. Tapi kita nggak mau capek hati, kita nggak mau kalah gitu. Kita mesti bisa melewati, kita bisa menang gitu loh. Nah, gimana caranya? Maka nah, kita mau belajar pagi ini Bapak Ibu ya. Nih, belajar
dari seorang pemuda. Usianya masih belia. Berapa usianya? 17 tahun waktu itu. Dia masih usia 17 tahun, tetapi dalam masa yang masih belia, masih muda itu dia mengalami satu persekusi. Satu tantangan, satu cobaan yang berat, bahkan sangat amat berat. Ya. Namun ketika kita pelajarin kisah ini, ternyata anak muda ini tangguh gitu loh dalam menghadapi setiap masalah persoalan, baik di dalam keluarga dan di mana dia berada. Ya. Dia tangguh gitu. Dia bisa melewati semua itu dan dia bisa sampai kepada puncak. Ya kan? Nah ini menjadi kerinduan kita semua gitu loh. Saya Kristen udah lama ya, tapi kok kadang-kadang ngampuni aja susah gitu. Ya, bahkan ngampuni bukan orang penjahat, ini ngampunin pasangan hidup aja susah gitu. Ada istri yang, aduh udah tawar hati dah sama suami gue, udah capek, ya udah tawar hati gitu, karena enggak mampu lagi untuk mengampuni dan mengasihi. Demikian suami juga udah capek sama istrinya. Udah cari yang lain dah. Enggak boleh dong. Ya kita mesti menang gitu loh. Ya kan, ada problem apapun kita mesti menang. Ya kan? Nah kita mau belajar dari anak muda ini. Ini masih muda loh kata. Dan banyak orang menganggap sepele anak muda. Masih ingusan, belum pengalaman. Tapi Yusuf ya udah menunjukkan gitu loh. Ya, bahwa dia bisa melewati semua itu. Bahkan dia bisa sampai ke puncak menjadi berkat. Bukan hanya bagi keluarga, bukan hanya bagi bangsa Israel, seluruh keluarga besar, tetapi bagi negara Mesir. Wah kan dahsyat. Nah, setidaknya saya pelajari ada 4 langkah yang dia lakukan gitu loh. Dan saya percaya ketika 4 langkah ini saudara dan saya lakukan, gak ada cara lain, gak ada opsi lain, saudara akan hidup dalam kemenangan. Gitu loh. Ya. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita semua. Nah, langkah yang pertama. Apa yang dilakukan Yusuf? Kita baca dulu ya. Di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Perhatikan ini. Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Lebih baik kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, kepada Yusuf, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. 2 kali loh diceritakannya. Mimpi yang kedua, matahari dan bulan serta 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Jadi dikatakan bahwa semua saudara-saudaranya anak Bilha dan Silpa itu sangat membenci Yusuf. Bukan saja karena Yusuf ini lebih dikasih oleh Yakub atau Israel karena dia lahir pada masa tuanya. Ya. Jadi Yakub atau Israel ini mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudara yang lain karena itu dia membuatkan jubah. Jadi memang udah gak disenangi Yusuf ini dalam keluarga. Apalagi ketika Yusuf mulai menceritakan mimpinya itu. Makin benci. Makin benci. Nah, bayangkan Bapak Ibu jika saudara ada di dalam lingkungan keluarga besar yang sebagian besar membenci saudara. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Pasti setiap hari saya yakin Yusuf itu dibully. Setiap hari Yusuf itu dijadi bulan-bulanan buat kakak-kakaknya. Dikerjain. Karena bagaimana kita bisa hidup di tengah orang-orang yang membenci kita. Pasti gak enak.
Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sekalian punya nggak pengalaman ada di lingkungan dalam waktu yang lama di tengah orang-orang yang membenci saudara. Wah, itu sakitnya berat itu. Berat itu. Kalau bisa minggat saya. Kalau bisa saya pergi. Nggak tahan. Tapi ternyata Yusuf enjoy saja. Itu nggak enak loh itu. Itu nggak enak loh. Kecuali Yusuf kakak yang paling sulung, paling gede kan. Dia adik dia. Ya, baru ada Benyamin yang paling bungsu. Jadi setiap hari bayangkan itu. Kakak-kakaknya membuli dia. Kakak-kakaknya mengata-ngatai dia dengan keras. Apalagi kalau di luar, pasti dikerjain. Nah pertanyaannya kenapa Yusuf bisa tetap bertahan gitu loh. Karena dia hidup dengan tujuan. Dia punya purpose. Dia punya goal. Yaitu tujuan ilahi. Dia telah diberikan mimpi oleh Tuhan 2 kali. Dia tahu bahwa dia ke depan dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang akan membuat dampak yang luar biasa. Dia pegang itu. Jadi sekalipun dia menghadapi saat itu, dia menghadapi banyak masalah persoalan, terutama dari kakak-kakaknya, dia tetap enjoy. Kenapa? Karena hidup dia bukan sekarang. Dia tahu untuk apa dia hidup. Kemana dia akan melangkah. Dia akan jadi apa. Itu yang memotivasi Yusuf untuk tetap apa? Tetap enjoy. Santai gitu loh menghadapi kakak-kakaknya. Dia gak simpan di dalam hati. Tahu itu sampah. Yang mungkin dikata-katain, mungkin dibully, mungkin dianiaya, dan lain sebagainya. Tetapi dia gak simpan di hati. Nah kalau disimpan di hati kan berat Bapak Ibu. Kemarin sore juga ada seorang ibu nangis-nangis ke rumah. Karena dia cerita bahwa suaminya jatuh dalam ketika melakukan pekerjaan itu jatuh di luar rumah. Dan ada di rumah sakit. Jadi dia nengok ke rumah sakit tapi sih nggak apa-apa karena agak pusing aja. Nah dia tanya ini, dia tanya itu. Enggak tambah bersyukur sang suami, tambah maki-maki nih istri. Wah kalau maki-maki kasarnya Pak, ya kan bodoh, wah macam-macam, tolol, oon gitu. Jadi dia ini berat gitu loh. Ya, maka saya bilang ibu sampai kapan ibu mau mengalami hal seperti ini? Ibu mesti menang ini. Kalau api dengan api ya terjadi kebakaran. Ibu harus lebih kuat dari suami ibu. Api harus dilawan dengan air. Kalau dia batu harus dilawan dengan air. Batu dengan batu ya pecah. Ya tentunya wanita adalah makhluk yang lebih lemah secara fisik. Ya kan? Apalagi sebagai suami dan istri gitu. Istrinya yang punya otoritas, wewenang, yang menafkahi apalagi. Tapi kan kita mesti menang ini. Kalau ada dalam situasi seperti itu gimana menghadapinya? Kekuatan kita dari siapa? Dari Tuhan. Kasih karunia anugerah. Kalau kita melawan dengan kekuatan kita, siapa yang kuat? Berat loh. Benar ada banyak orang yang akhirnya apa? Mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Karena gak tahan dan gak kuat gitu loh. Ya jelas dengan kekuatan kita siapa kita. Tetapi Tuhan selalu memberikan pertolongan kasih karunia. Kita mau nggak mendekat, kita mau nggak tersungkur Tuhan. Kalau engkau nggak bisa ubah suamiku, karena pasti Tuhan ubah ada waktunya. Tapi ubah aku, berikan aku kekuatan untuk menghadapi dengan kasih-Mu. Karena Alkitab menulis ada banyak suami yang bebal dimenangkan oleh kehidupan istrinya yang saleh. Ya, jadi kembali kekuatan kita di mana? Ya. Yusuf kenapa dia nggak kecewa, dia nggak menyendiri atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena dia punya purpose. Nah bagaimana dengan kita sekarang? Untuk apa sih saudara tempatkan saudara di Pulau Bali? Kenapa saudara bisa menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen? Untuk apa? Apa goalnya gitu loh? Apa tujuan Allah memberikan Roh Kudus itu? Dan setiap orang yang bertobat, dibaptis akan menerima karunia Roh Kudus itu apa?
Kalau kita mengacu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Berarti kita dipanggil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi berarti hidup seperti Kristus sehingga orang melihat Kristus dalam kita. Matius 5 juga mengatakan tentang bahwa kamu adalah garam dan terang dunia kan. Ya kita harus jadi berkat gitu loh. Nah kalau kita tahu siapa kita, siapa Tuhan kita dan untuk apa kita ada. Nah kita akan hidup dalam tujuan itu. Ya, kita hidup sebenarnya kan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah Yusuf pegang tuh mimpi. Ya. Jadi ini penting langkah yang pertama, hidup dengan tujuan. Bukan tujuan kita, kalau tujuan kita ini ya oke lah saya mau jadi dokter, baik. Mau jadi insinyur, saya mau jadi pengusaha, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi polisi. Kan dulu masih kecil kan ditanya mau jadi apa dik kalau besok. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara. It's okay, itu cita-cita kita. Tapi kita mesti punya purpose yang jauh. Apa sih yang Tuhan mau dalam untuk hidup kita? Nah ini. Jadi gak apa-apa jadi dokter bagus. Tapi untuk jadi dokter yang bisa jadi saksi bagi Kristus. Jadi hakim gak apa-apa harus. Tapi harus jadi hakim yang bisa jadi saksi. Jadi pilot gak apa-apa, puji Tuhan. Ya daripada angkot bemo ya. Tapi jadi pilot yang bisa jadi saksi. Buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidup dengan purpose. Jadi ketika ada orang yang coba menghalangi kita, ya kita santai aja. Gak dimasukin hati lah. Nah ini ya langkah yang pertama. Bisa diterapkan dalam segala bidang. Mau dalam rumah tangga, mau dalam pekerjaan, bisnis, bermasyarakat. Kita mesti hidup dalam tujuan ilahi. Yang kedua, slide yang kedua, perhatikan Kristus. Perhatikan Kristus. Kristus juga punya tujuan ketika dia datang. Jadi ketika kita compare ya, sebenarnya Yusuf ini juga melambangkan tentang Kristus dalam perjanjian lama. Bukankah Yesus juga datang ke dalam dunia menjadi manusia? Dia juga dibenci kan oleh bangsanya. Tapi Yesus punya purpose gitu loh. Ketika dia diangkat jadi raja, dia menghindar. Karena bukan untuk jadi raja waktu itu dia datang. Dia datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Makanya Yesus gak pernah goyah gitu loh. Ketika dia ada di padang gurun, dicobai kan oleh iblis ya. Dia gak goyah gitu. Dia selalu berkemenangan. Karena dia tahu untuk apa dia hadir. Untuk apa dia datang. Perhatikan slide berikutnya. Sebelum ini. Nah, perhatikan dalam Matius 20 ayat 28. Baca yuk. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tahu untuk apa Yesus datang gitu loh. Jadi kalau kita tahu untuk apa kita hidup, kita kuat. Kita akan konsisten, komitmen terhadap panggilan itu. Perhatikan di dalam Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Bisa loh kalau dia minta selamatkan aku. Tapi Yesus tidak minta tolong untuk dia bisa dilepaskan dari penderitaan itu. Enggak. Tidak kata dia. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Mantap gak? Tapi kalau orang gak tahu tujuannya ya bisa kecewa. Mengapa aku sudah berbuat baik tapi kok aku menderita? Karena gak tahu tujuannya. Banyak orang Kristen yang gak tahu tujuan hidupnya jadi mudah tawar hati, mudah kecewa, mudah marah, mudah murtad akhirnya. Karena dia gak tahu tujuannya untuk apa dia mengikut Yesus. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya tahu apa tujuan kita hidup ini. Ya, bukan sekedar cari kekayaan. No. Tapi ada tujuan ilahi yang mulia
yang kita mesti tangkap itu. Langkah yang kedua, perhatikan di slide berikutnya, yang ketiga. Nah, pada suatu kali pergilah saudara-saudara Yusuf, ya, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Nah ini. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudara mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, iya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Saudnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Jadi langkah yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf dalam kehidupan yang berkemenangan, dia hidup di dalam ketaatan. Katakan, hidup dalam ketaatan. Nah, banyak orang gak taat. Ya gimana kita mau berkemenangan ketika kita gak taat? Suruh ngampuni gak mau. Kok enak ngampuni? Berapa kali aku harus ngampuni? Dia berbuat salah yang sama berkali-kali, terus menerus. Ya selama itu kamu harus ngampuni. Enggak. Ya kalau kita enggak taat, ya kita enggak bisa hidup berkemenangan. Nah, kenapa Yusuf ini bisa hidup berkemenangan? Karena itu dia taat ketika ayahnya Israel menyuruh, coba tengok saudara-saudaramu yang menggembalakan di Sikem. Wow. Ini bukan menengok orang yang mengasihi dan menyayangi. Ini menengok orang-orang yang iri dan benci sama dia. Tahu nggak konsekuensinya? Oh, konsekuensinya tahu loh Yusuf. Ketika dia ketemu nanti, dia bisa diapa-apakan loh. Dia bukan nggak tahu, dia bukan polos-polos. Tapi ketaatannya kepada Allah, dalam hal ini kepada Israel, ketaatannya kepada ayahnya, itu yang membuat dia tanpa argumentasi. Males Pak. Udah males Pak, kan udah gede-gede, biarin dah. Gak apa-apa mereka, kan mereka berbanyak. Enggak, dia katakan dia lakukan loh. Dia ke Sikem itu bukan jarak yang dekat, itu puluhan kilometer. Sendiri dia cari. Enggak ada di Sikem, dia enggak pulang. Dia cari ke sana, kemari, bayangkan. Ketaatannya bukan hanya di mulut. Dia cari. Kok enggak ada ya? Nah, ada orang lihat. Kenapa kamu cari apa kau kan? Dia tanya, aku cari saudara-saudaraku. Tahukah Bapak mereka di mana? Oh, saya dengar mereka berangkat ke Dotan. Wih, lebih jauh lagi. Itu dari rumah sampai ke Dotan itu 107 kilometer. Dan gak ada motor di situ. Gak ada mobil, gak ada Grab, gak ada Gojek. Itu dengan keledai atau jalan kaki. 107 kilometer. Dia datengin tuh. Harusnya kan gimana? Kalau kita gimana? Kalau disuruh lalu nggak ketemu, udah cari nggak ketemu, pulang. Ya apa? Pulang dong. Pak, udah saya cari nggak ketemu tuh Pak. Udah kita doa aja Pak, kita serahkan mereka dalam tangan. Ya kan gitu. Tapi kenapa Yusuf ini kok ngotot mesti ketemu nih? Dia nggak mau pulang dengan kegagalan. Ini ketaatan yang luar biasa Bapak. Nah, kalau kita punya iman seperti ini, waduh dahsyat deh. Dahsyat. Nggak bisa dihentikan kita. Tapi kan kita pilih-pilih ketaatannya. Yang enak buat daging taat. Ya. Oh ibadah nggak apa-apa lah. Ibadah kan cuma 1-2 jam. Lalu setelah ibadah kan bisa makan-makan. Nggak apa-apa. Doa puasa. Aduh malas, ini bukan karuniaku. Nah, itu bukan di sini sih, itu di sana Pak. Di tempat kami itu pokoknya kalau doa puasa pasti sepi. Tapi kalau ibadah, apalagi ibadah pengucapan syukur ulang tahun ini. Oh iya, anaknya Pak Yangke atau cucunya Pak Yangke ini lagi ulang tahun. Wih rame-rame, biar orang yang gak pernah datang pun datang.
Ya kan itu natur kita gitu loh. Natur kita. Tapi yang gak enak-enak, udahlah ampuni, enggak. Nehi, aku udah dikecewain nih. Sakitnya di sini, tembus sini. Bayangkan itu kan. Ya gimana? Tapi Yusuf kembali nih, dia taat, dia cari loh. Sekalipun dia tahu konsekuensinya, bisa dibunuh. Dan memang dikatakan di dalam, saudara nanti baca Kejadian pasal 37 ya, mulai dari ayat pertama. Lalu nanti lompat ke 39. Oh itu dahsyat itu. Benar, ketika dia melihat Yusuf, wah ini si tukang mimpi, yuk kita bunuh dia. Bikin skenario mereka. Kita bunuh, lalu jubahnya celupin darah kambing. Kita ngomong sama ayah kita, diterkam binatang buas, selesai dah. Coba kita lihat mimpinya jadi apa. Jadi ketika udah dari jauh itu, mereka tahu Yusuf datang. Bunuh nih. Untung ada Ruben. Untung masih ada Yehuda dan saya tahu itu campur tangan Tuhan. Buat apa kita bunuh adik kita? Dia masih saudara kita, masih darah daging kita. Mendingan kita buang aja. Jadi benar ketika Yusuf datang langsung itu ditanggalkan dia. Pakaian yang indah, jubah yang indah itu ditarik, ditanggalkan. Lalu dimasukkan ke sumur yang kering. Bayangkan kalau saudara jadi Yusuf, mati gua dah. Tapi Yusuf, dia tahu kok. Dia tahu untuk apa dia hidup. Dia pegang mimpi itu. Dia tahu tujuannya. Dia akan jadi pemimpin. Jadi orang mau berbuat apapun, ya oke, dia nggak bisa nolak. Tapi dia juga nggak membenci loh. Nah saudara nanti perhatikan tuh. Sampai nanti akhirnya mereka dipeluk satu-satu, dipelihara hidup semua saudaranya oleh Yusuf. Tidak ada kebencian. Nothing tulus, hatinya tulus benar-benar. Ini kemenangan. Kalau orang sudah menyimpan kebencian, itu udah tanda kekalahan. Apapun alasan kalau saudara sudah benci seseorang, saudara sudah kalah. Udah kalah. Ya kan kita nggak bisa menghindari perlakuan orang. Orang kalau mau berbuat jahat, mau berkata-kata kasar, siapa saja bisa, di mana saja bisa kita mengalami hal-hal buruk. Tapi kita bisa protek hati kita. Gitu loh. Kita nggak bisa menghindari. Ini dunia yang ganas ini. Yang semua untuk melakukan kejahatan tuh kadang-kadang zaman sekarang ini kejahatan nggak perlu ditutup-tutupin. Selingkuh kadang-kadang dipamer-pamerin. Udah zaman edan gitu. Kita mau edan apa mau bener gitu. Ini pilihan kembali kita. Yusuf ini saya renungkan dahsyat nih anak ini. Masih muda loh. Tapi dia enggak berdalih, Pak udah tak cari, Pak enggak ketemu, Pak. Enggak. Dia tetap jalan, dia tetap taat. Next slide. Lihat yang dilakukan Yesus sama. Di dalam Ibrani 5 ayat 8, yuk baca bersama-sama. 5 ayat 8. 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia tahu, dia datang memang untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bapak, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia memang taat. Makananku ialah melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan, melakukan kehendakmu. Itu makanan Yesus katanya. Ketaatannya itu totalitas terhadap Bapaknya. Sama seperti Yusuf. Taat, makanya ini sebagai gambaran sebenarnya Yusuf ini tentang Yesus yang sesungguhnya. Sekalipun dia dibenci, difitnah, dianiaya, dia jalani kok. Bahkan dia kata salib dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dahsyat gak? Dahsyat. Dahsyat.
Dalam titik itu saudara berkemenangan. Kalau saudara bisa mengampuni karena suami, istri, atau sahabat, temanmu nggak tahu apa yang dia perbuat. Nggak tahu. Makanya kita nggak perlu sakit hati kan sama orang bebal. Ngapain sakit hati? Ya, merugikan diri kita. Forgiveness, lepaskan pengampunan. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu. Langkah yang ketiga, perhatikan kita baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ya, dijual akhirnya. Dijual oleh orang-orang Ismail, dibawa ke Mesir sebagai budak. Perhatikan di sini. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal ini. Ini kepala pengawal nih, komandan nih. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Bapak Ibu, ini kunci sebetulnya kemenangan dari 4 langkah itu adalah penyertaan Tuhan. Dengan kekuatan kita, dengan usaha kita sia-sia. Tetapi kita tahu bahwa yang membuat Yusuf berhasil adalah penyertaan Tuhan atas hidupnya. Nah, bukankah saudara juga disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudus? Apa bedanya kita dengan Yusuf? Bukankah Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, memimpin kita, memberikan nasihat, memberikan kita penghiburan, kekuatan, kuasa. Seringkali kita tidak menyadari Tuhan itu seakan-akan jauh di sana. Dia ada di dalam kita. Makanya saya bilang kepada ibu yang ke rumah itu, Bu, datang aja bersyukur di kamar kunci, bersyukur. Berdoa aja kepada Roh Kudus. Mohon kasih karunia supaya engkau enggak tawar, enggak pahit hati sama suamimu. Engkau mesti menang terhadap suamimu. Menang bukan dengan keperkasaan tapi dengan rohku, dengan kelemah lembutan. Duduk aja karena roh Allah ada di kita. Jadi Yusuf dipercaya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita diberikan harta kadang-kadang berkurang. Uang bisa berkurang. Kalau dititipin omongan bertambah. Enggak ngomong gitu saya, iya ditambah-tambahin itu Pak. Tapi kalau dititipi harta, dititipi duit. Aduh sorry kepake kemarin haus, anak saya perlu susu. Wah susah kan dipercaya itu. Tetapi lihat, Yusuf ini sebagai budak dipercaya. Saya percaya Potifar mulai memberikan hal-hal yang sepele. Tapi kok dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dijaga. Waduh ini hebat nih budak ini. Dia tambahkan kepercayaan, tambahkan kepercayaan. Semua yang ada di rumah, semua hartanya diserahkan Yusuf. Dan Tuhan memberkati semakin bertambah dikatakan itu. Maka Potifar menjadi bersyukur buat Yusuf ini, budak satu ini. Ternyata karena dia disertai oleh Tuhan. Ini yang paling penting. Soalnya kita mau disertai harta kita, nggak kuat. Mau disertai pejabat lengser 5 tahun lagi. Pak Jokowi 2, tinggal beberapa bulan. Siapa yang menyertai kita? Kepintaran kita terbatas, kekuatan kita terbatas.
Suami kita nggak selamanya ada, istri kita, orang tua kita nggak selamanya. Anak-anak, banyak anak-anak yang sukses nggak mau tahu orang tuanya. Siapa yang menyertai kita? Kalau bukan Tuhan, Tuhanlah yang menyertai kita. Dia yang akan membuat saudara dan saya berhasil. Nah ini kan dijamin oleh Tuhan dan itu dibuktikan ketika Yusuf benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi yuk, perkenananmu Tuhan. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan. Karena kita hidup di dalam tujuannya. Kita hidup dalam ketaatan karena kasih, bukan karena ketakutan. Karena kasih. Dan kita hidup dalam penyertaan. Itu siapa saudara dan saya sampai disertai oleh rohnya. Sampai Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Wah itu kan satu berkat yang gak bisa dibandingkan dengan apapun ketika roh Allah. Makanya itu ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Betseba, pembunuhan dengan suaminya. Dia bertobat, dia minta satu hal. Jangan ambil rohmu dalamku. Kalau orang sudah gak ada Roh Kudus, mati dia. Dia mati. Dia gak punya otoritas, dia gak punya kuasa. Bagaimana bisa menang? Gak mungkin. Karena itu kalau orang gak punya roh kudus, mereka akan saling membenci. Itu dari generasi ke generasi. Mereka akan saling meniadakan dari generasi ke generasi. Gak mungkin bisa. Putus ketika roh Allah itu menghidupkan kita. Ketika kita sungguh-sungguh memandang kepada Kristus. Next slide, perhatikan di sini. Lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku, kata Yesus. Meninggalkan aku seorang diri. Terus, namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Jadi kalau semua orang meninggalkan kita dan para murid waktu itu lari tunggang langgang, terpirit-pirit untuk menyelamatkan dirinya karena takut ditangkap. Sebab gurunya tidak melawan, tidak berdaya seperti domba yang keluh di hadapan sang pembantai. Tapi Yesus katakan, tidak takut karena Bapa menyertai aku. Ya kan? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, kepada kita, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Penolong itu akan tinggal bersama dengan saudara. Di dalam kita selama-lamanya. Enggak kontrak. Enggak ada kontrak. Dia materai keselamatan kita. Karena itu saudara ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk hidup berkemenangan. Dalam segala bidang masalah persoalan kehidupan ini. Seberat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu akan membentuk iman kita semakin murni, semakin kokoh, dan mendorong kita sampai ke puncak. Tapi kenyamanan seringkali membuat kita lemah. Karena itu banyak gula, diabetes Bapak Ibu. Saya kalau minum kopi pahit. Karena ternyata kopi pahit itu membuat tubuh kita semakin sehat, pikiran kita lebih jernih. Ini udah jalan 65 tahun saya. Ya kan? Berarti kalau 70 tahun, 5 tahun lagi dong. Tapi saya minta Tuhan 80 dong. Ya kan? Jadi saya bisa main-main sama cucu, masih bisa menggembalakan, masih bisa jadi berkat gitu loh. Ya. Tapi saya tahu bahwa kematian itu bukan akhir segalanya, awal dari kehidupan yang sebenarnya. Mantap. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Hidup dalam takut akan Tuhan. Nah perhatikan ini, di dalam Kejadian 39 ayat 7 dan seterusnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, ini keren ini. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya.
dia tahu batasnya jelas. Gitu. Sekarang kan nggak tahu, ditabrak semua, ini istri bosnya, ini istri temannya, disikat terus. Ya kan? Tapi Yusuf anak muda ini tahu dia. Semua diserahkan tapi engkau tidak diserahkan kepadaku. Karena engkau istrinya. Lalu ini, baca yuk. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Terhadap Allah. Wih, saya lihat nats ini, wah kagum. Ada banyak orang, maaf Bapak Ibu, dia takutnya sama polisi. Kalau nggak ada polisi nggak pakai helm. Wah. Ada polisi langsung dipakai helmnya. Ya kan? Lalu ada orang juga takut CCTV. Sama Tuhan nggak takut. Sama CCTV takut. Iya ada CCTV. Iya ada CCTV. Ada yang melihat. Gitu. Banyak orang takut. Ada orang takut. Wih, ini istrinya Sambo ini. Ya kan ini istrinya Kapolri ini misalnya kan. Main-main gedor kamu kepalanya. Jadi ada banyak orang takut tuh kepada manusia. Karena itu dia tidak melakukan. Wih bos saya galak. Kalau saya ketahuan gak jujur dipecat saya. Artinya kalau bosnya tidak galak dia bisa kerjain. Tapi Yusuf ini yang luar biasa, dia katakan gini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Wow, keren. Dia takut kepada Allah. Dia mengasihi Allahnya. Dia tahu dia berhasil itu karena Allah. Bagaimana aku melakukan dosa yang besar, kejahatan yang besar kepada Allah. Bukan kepada Potifar. Kan sebetulnya kepada Potifar. Loh ini istrinya Potifar kamu kerjain, kamu mau digoda. Kamu mau tidur dengan istrinya Potifar. Kamu bersalah kepada suaminya. Enggak. Dia lihat yang lebih daripada Potifar. Allah itu sendiri. Nah banyak orang gak takut kepada Allah. Tapi Yusuf ini takut. Artinya menghormati Allah yang sudah menyertai sampai sejauh ini. Dan akibat ini Bapak Ibu, akibat ini dia difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia mengatakan bahwa budak orang Ibrani ini tidak memperkosaku. Bayangkan. Kalau saudara diperlakukan seperti itu, udah gak Tuhan-Tuhanan. Aku udah setia sama Tuhan, dijebloskan ke penjara. Jadi narapidana. Tapi saudara nanti baca sendiri. Yusuf tidak ada komplain sama Tuhan. Betapa malang nasibku semenjak aku ikut Tuhan. Enggak. Dia jalani semua itu, dia lewati semua itu. Di dalam penjara Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan gak bisa dibatasi. Oh Tuhan ada di istana, di tempat yang mewah, yang bersih. Enggak. Kalau kita benar, di penjara, bahkan itu di bawah, ukupan dikatakan. Di bawah, Tuhan ada di situ. Karena dia menghormati Tuhan. Menghormati Allah. Kita seringkali enggak kan? Pak gimana saya menghormati Tuhan? Atau menghormati Allah? Lakukan perintahmu dengan kasih. Ketika kita tidak melakukan perintahnya, sama dengan tidak menghormati. Simpel kan? Jadi kembali kepada Yusuf. Waduh luar biasa nih anak muda. Dia tidak mau nyakiti hati Allah. Potifar nggak ada di situ. Kalaupun dia melakukan, Potifar pasti nggak tahu waktu itu. Tapi Allah kan tahu. Nah, itu yang mencegah kita ketika kita takut sama Allah. Dimanapun saudara berada, ada kesempatan sebesar apapun saudara tidak akan lakukan kalau itu tidak baik, tidak berkenan. Jangan anakku. Roh Kudus itu bilang, jangan anakku. Itu enggak benar. Aku akan menyediakan yang lebih baik. Ingat, kamu akan jadi pemimpin.
Bayangkan kalau Yusuf ikut berzina. Selesai dia. Dia nggak akan sampai puncak. Tapi dia tahu untuk apa dia. Perjalanan ini buahnya ujiannya. Itu menuju dia ke puncak. Dan benar di penjara Bapak Ibu. Dia akhirnya akan dikumpulkan dengan 2 pejabat dari Firaun. Juru roti dan juru minuman. Yang juga mereka bermimpi dan mimpinya diartikan oleh Yusuf dan terbukti benar. Yusuf cuma bilangin, ingat ya. Ingat sama aku ya kalau nanti kamu keluar. Wah aku ini gak bersalah. Tapi kan dilupakan sampai 2 tahun dilupakan itu. Yusuf, tapi Allah tidak pernah melupakan. Wah dahsyat ya. Nih lihat slide apa yang dilakukan Yesus. Saya selalu compare dengan Yesus. Karena dalam perjanjian lama itu semuanya muaranya kepada Yesus. Nah suatu tunas, katakan yuk kita baca yuk. Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan kepercayaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kesenangannya. Apa kesenangan kita? Kesenangannya Yesus takut akan Tuhan. Kesenangan Yusuf takut akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan itu kesenangan dia. Wah, dahsyat. Maka mari kita didik anak-anak kita. Bukan takut kepada orang tua, tapi takut kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Orang tua nggak selalu ada. Nah kalau anak sudah dibekali takut akan Tuhan, sekalipun dia nanti sekolah di luar Bali, di Surabaya, sekolah di Jakarta atau sekolah di Eropa, di Inggris. Kalau dia takut akan Allah, hidupnya akan tetap lurus Bapak Ibu. Benar itu. Yusuf sudah membuktikan. Ya. Karena itu biarlah 4 langkah ini boleh kita teladani. Yang pertama hidup dengan tujuan ilahi. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Apapun kalau itu Tuhan katakan, lakukan. Yang ketiga, hidup dalam perkenanannya, penyertaannya. Ingat, dia menyertai kita. Yang keempat, ini penting, takut akan Tuhan. Artinya menjauhi kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Artinya takut akan Tuhan. Honor to God. Menghormati Tuhan. Kenapa aku enggak cerai? Kenapa aku enggak selingkuh? Bukan karena apa-apa. Tuhan. Hanya itu alasan. Oh nanti kalau cerai gimana nanti anak cucu? Nanti kata orang apa? Kalau aku selingkuh kata orang apa? Kita bukan kata orang. Apa kata Tuhan? Tuhan seneng enggak? Udah selalu compare, tanya sama Tuhan. Kalau aku lakukan gini Tuhan dipermuliakan enggak? Kalau enggak ya jangan lakukan. Udah simple gitu aja. Yusuf lakukan itu karena Tuhan. Bukan karena wah Potifar ini kepala pengawal. Bukan karena dia punya jabatan kuasa. Jadi dia enggak lakukan. Ya istrinya, waduh istrinya panglima kamu kerjain. Kamu minta mati apa? Enggak takut Yusuf sama orang. Sebesar apapun kuasanya, Yusuf enggak takut, dia takut sama Tuhan. Next slide. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdoa. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, sebagai seorang pimpinan, ya, atau seorang tokoh dalam masyarakat. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan rohani saudara, apakah saudara sudah selalu hidup berkemenangan atau seringkali jatuh bangun bahkan di masalah dan persoalan yang sama. Mari tidak secara kebetulan pagi ini saudara mendengar tentang hidup dalam kemenangan yang sudah diberakakan dengan begitu sempurna oleh Yusuf, terlebih oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Maka ketika kita duplikasi, kita lakukan apa yang mereka lakukan, itu saja cukup. Mari saudara berdoa, berikan roh hikmat dan wahyu. Tuhan, berikan aku kasih karunia. Berikan aku Tuhan satu tujuan ilahi, bahwa Engkau menempatkan aku dalam hidup yang singkat di dunia ini. Bukan hanya sekedar berkeluarga, menurunkan anak cucu, bukan sekedar berbisnis, tapi Engkau menempatkan aku dalam dunia ini untuk menjadi saksi bagi Kristus, mempermuliakan namamu, menjadi garam dan terang, sehingga lewat kehidupan kami mereka boleh melihat Tuhan dan mereka bersyukur kepadamu. Berikan aku roh ketaatan Tuhan, mulai dari perkara-perkara yang kecil dan simple sampai perkara besar. Ketika aku taat, aku tahu itu jalan kemenangan. Kalau selama ini aku sering kali gak taat, Tuhan ampuni aku. Aku mau memulai lagi. Hari ini aku mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Penyertaan-Mu itu sempurna atas hidup kami. Dan berikan juga kepadaku roh takut akan Tuhan. Sehingga dimanapun aku berada, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, perusahaan, dimanapun aku tinggal, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan firman-Mu Roh Kudus, meteraikan dalam hati kami. Biarlah benih yang baik ini tertanam dalam hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Sehingga hidup kami berbuah-buah bagi Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ulia makariana suku. Terima kasih Tuhan. Kau mulihkan hati kami. Yang tawar pulihkan hati kami. Yang beban berat Tuhan angkat. Berikan kelegaan. Yang kami belum sungguh-sungguh mengerti, Tuhan berikan pengertian Roh Kudus. Jadikan firman-Mu rema. Kami boleh tangkap itu Tuhan. Menjadi iman bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Silakan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu di dalam ibadah raya minggu hari ini. Kami sungguh sudah diberkati. Dan sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat yang datang daripada-Mu. Yang jauh, yang dekat, yang tinggal di pulau ini, yang berlibur. Semua dalam berkat kasih karunia dan anugerah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan berlimpah di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita yang heran dan ajaib, Yesus Kristus. Hari ini esok sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.